teman-teman, hari ini merupakan diskusi pertemuan pertama di kelompok kami. Pada pertemuan kali ini, kami membahas secara umum mengenai tradisi adat pernikahan di Minangkabau. Setelah itu, kami mendiskusikan mengenai narasumber kunci yang akan kami wawancarai nantinya. Tak lupa juga tentunya pada pertemuan kali ini kami mencari sumber rujukan untuk penulisan deskripsi tradisi adat pernikahan di Minangkabau. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Sebelumnya Pak atas kesempatannya. Jadi yang kami bahas di sini kan tentang sistem perkawinan adat Minangkabau Pak. Jadi pertama kami mau nanya Pak, apa syarat pernikahan yang di Minangkabau ini yang harus dipenuhi Pak? Bisa lebih dikhususkan pertanyaannya. Kalau mengenai syarat, itu syaratnya syarat apa itu? Syarat secara adat Pak, kan kalau di Minang kan terkenal dengan pepatah adat besar di syarat besar di kawin. Itu gimana maksudnya Pak? Masih pertanyaan enggak? Syarat pernikahan di Minangkabau. Di Minangkabau. Sebelum nikah tuh apa aja syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu Pak? Lebih ke tradisi kayak. Iya Pak. Lebih ke tradisi. Iya, Ya. tradisi Minangnya ke mana itu Pak? Iya. Kalau syarat Iya. harus mesti ada. Iya. Jadi kalau tradisi juga tuh Ya yang kayak tradisinya. Izin ke mama dulu. Nah, itu contohnya Pak. Saya coba Mama. ya kayak gitu mungkin tuh Pak Iya, yang iya. masa jadi. Jadi prosesnya itu minta izin ke mama dulu Pak, baru ketemu kedua belah pihak gitu Pak. Lamanya gimana? Ya rasanya gitulah ya, minta izin ke mama dulu. Iya. Tapi kan sebetulnya kan harus ada kesesuaian lah dulu kan antara keluarga Iya. kedua belah pihak kan. Jadi ada acara meminangnya kan gitu kan. Ada kesesuaian lah dulu antara keluarga kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan kan. Kemudian baru nanti ditentukan acara meminangnya. Kemudian acara meminang, sudah acara meminang baru masuk nanti kepada pernikahannya. Jadi tidak langsung nikah kan. Iya. Nah, jadi ada prosesnya lah dulu. Ya kalau syaratnya tentu ada acara perkenalan antara dua keluarga dulu kan. Itu kan sudah umum itu di mana-mana pun di Indonesia ini saya rasa gitu kan. Nah, kemudian ada cara meminangnya. Meminang itu keluarga perempuan datang kepada keluarga laki-laki meminang. Itu masing-masing kabupaten itu berbeda itu. Kalau di Periaman lain lagi, ada uang jemput lagi kan, ya kan? Kalau di Padang sendiri nggak pakai Nah, di Padang ada juga, ada uang jemputnya, ada uang nyanyi mamaknya, ada uang dapurnya, macam-macam uang ya, yang harus disediakan oleh keluarga perempuan. Nah itu sudah turun-temurun kayak gitu kan. Nah sudah selesai cara peminangnya, baru masuk pada acara pernikahannya. Ditentukanlah pada waktu itu kapan nikahnya gitu kan. Tanggal berapa, di mana tempatnya. Biasanya kan kalau nikah itu kan di masjid. Jadi pengunjungnya datang ke masjid, disaksikan beramai oleh kedua belah keluarga kan, gitu. Ramai-ramai. Jadi syaratnya tentu kalau syarat menikah tentu harus ada kesesuaian antara kedua keluarga, kan. Kalau izin ini mama itu tuh udah pasti harus ada izin mama, yang biasanya izin orang tua, izin mama. Kalau di Minangkabau ini, apakah larangan menikah sesuku itu masih berlaku Pak? Masih berlaku. Kalau sekiranya datuknya satu, misalnya suku Ciniago datuknya sama-sama kan, tidak boleh dia. Tapi kalau Ciniago
lain datuk itu bisa saja, misalnya Caniago pesisir dengan Caniago Payakumbuh kan datuknya beda. Itu boleh. Jadi kalau beda datuk boleh. Boleh beda datuk, beda kepala suku. Kenapa setelah menikah itu Pak, yang pihak laki-laki itu tinggal di tempat pihak wanita? Kan seperti di Jawa dan sekitarnya, yang perempuan yang ke tempat laki-laki biasanya. Itu kok baca jawabannya itu. Bang, kok keluarga laki-laki itu anak laki-laki itu tinggal di rumah polisi. Ini aja sejak mulai dari dulu kan waktu itu. Iya. Karena sistemnya itu kan kita kan sistem matriarkat. Iya. Itu aja itu. Karena matriarkat jadi perempuan itu lebih dominan kan. Kan secara emosional kan sebetulnya perempuan itu kan dekat ke ibu. Ya, matriarkat. Jadi sehingga laki-laki tinggal pada keluarga perempuan karena sistem matriarkat. Jadi kalau untuk ya mengajukan syarat pernikahan ke KUA itu harus mamanya ya Pak. Kalau dia nggak punya mama gimana? Wakilan. Mengajukan ketua orang tua. Kalau mama itu fungsinya memberi izin secara umum itu. Kalau yang mengurus-ngurusnya ketua itu orang tua itu. Orang tua yang ngurusnya. Bukan mama yang ngurusnya. Mama itu mengizinkan kalau ada nanti acara-acara, mama lah yang punya tanggung jawab. Kalau ada orang datang, ada orang yang mau mama lah yang ngurusnya. Urusan-urusan adat. Jadi kalau urusan pernikahan itu kan sudah menyangkut dengan tanggung jawab orang tua. Jadi orang tuanya tanggung jawab mengurus NA-nya. Kemudian mengantar nikahnya nanti sama-sama lah orang tua dengan mama-mama ya kan. Mau dengan orang Minang? Hah? Belum mau nikah. Masih cari-cari. Sudah ada kan calonnya? Oh, belum Pak. Belum. Masih semester 3. Masih anak-anak muda. Sama dari Jambi semua. Enggak. Enggak. Iya dari Padahal pesisir. Jambi itu ke Jaminan kan Sama sama. kita. Gimana pesisir? Yang apa? Enggak bulat. Kasus viral yang cewek dan gantung diri. Oh yang itu dia. Ya, Ini orang Orang bayar. Bayang. yang uang Bayang. jambu bisa Orang Bayang. Gimana Bayang? Martu Di daerah Bayang Utara. Oh, bayang. Bayang. Tahu Bayang Utara kan? Arah jembatan Akar terus ke atas. Kancung tabal. Langsung Ya. Sabah. Oh, sekampung. Itu tembus ke Alam Panjang. Ya. Lah bisa jalan, cuman ini kayaknya diperbaiki sekarang. Ya di Jenggo gak lama. Ada yang katanya enggak? Kan orang Minang tuh tahu tuh. Kalau setiap tempat itu berbeda tradisinya kata Beda. Arab iya. biasanya. Apalagi kalau nggak orang Minang Mungkin asli. khusus di Padang yang ditanya adik-adik lo, Pak. Padang ya. Padang kalau Bukit Tinggi lah enggak. Iya. Kalau Padang ya itulah. Padang itu kan pakai uang nenek mama kalau Minang. Yang paling lama sampai kami, Pak, di Mas Raya. Laki-laki itu tinggal datang aja. Tidak ada perlu bawa apa-apa. Tidak perlu nyiapkan apa-apa. Dari keluarga perempuan aja. Nah, itu, Pak. Baju sepatu. Baju sepatu ya. Ya, Ya, Pak Doto bawa lah kan, cuman tidak ada di apa kan. Nggak diberatkan ya? Tidak. Kalau di beberapa tempat kadang harus mengisi kamar. Ya kan? Nah, kalau di kami tidak. Di Mas Raya. itu keluarga polisi menyiapkan satu. Siapkan semua. Mulai dari Awal melinggang kamar set. Laki-laki itu nggak datang ah. Semua ya, Wak. Awal Bangko. Apa di mana, Pak? Bangko. Bangko. Menentu. Itu, Pak ya. Nya satu sisi ya. Ah. Nya mantap Bangko. Oh gitu. Masih ada? Terakhir Pak, kalau untuk uang penjemputan itu uang mama tadi tuh Pak, itu tuh seikhlasnya atau ditentukan nominalnya Pak? Itu tergantung kesepakatan. Ya, kesepakatan antara Pokoknya pihak. yang menanggung jawabi keluarga perempuan. Uangnya betul. Mama-mamanya lah. Nah. Jadi bukan tanggung jawab keluarga itu sendiri kan, bukan tanggung jawab ibu bapak sendiri. Ini tanggung jawab kepada mama. Biasanya kalau apa tuh ada yang bisa mau dijual tuh. Itu kan. Ada kayu jajan Enggak kepiang. kayu jajan kepiang silahkan kan. Ya.
Bapak, makasih banyak Pak atas waktunya Pak. Oke, ya, Makasih Pak. Ya, mari. Kalau tambahan dengan perkembangan zaman, ini tambahan ya. Iya. Itu tuh sekarang ya ada di belakang layar. Kadang-kadang ada status sosial. Kadang-kadang yang cowok ini kerjanya apa gitu kan. Jadi otomatis misalnya polisi, PNS, Sedikit tinggi lah. Iya, Sedikit pokoknya jabatannya. itu yang cowoknya itu aman aja. Yang repotnya nanti orang tuanya, nenek mama tadi, karena dia masuk polisi itu udah jual kerbau, jual sawah. Jadi itu walaupun nggak terjadi di sama orang yang cowok, kadang-kadang di pihak kita, seandainya dek perempuan nih, nanti kalau ada kakaknya cowok yang dilamar ya cewek, akan mutar gitu. Dibayangkan terhadap keluarga kita gitu. Kadang si ibunya, saya udah capek besarin, udah jadi polisi, udah jadi begini. Masa pare-pare aja. Masa Jadi, free dinaikkan aja gitu. Biasanya itu kan sesuai tergantung jabatan, tergantung Iya. pendidikan lah tuh. Tapi dokter kalau lebih tinggi lagi. cowoknya sportif, misalnya 50 juta, misalnya 50 juta. Nanti dia ngasih ke pihak ceweknya 35 atau 40. Ya tergantung komitmen kita berdua. Kadang-kadang orang itu yang uang japui tadi itu tradisi mengangkat harga martabat itu aja. Kelihatan wah gitu. Kadang-kadang bisa aja kan nggak perlu tahu orang uang penjemputnya 100 juta kan nggak mungkin dikasih uang tunai di depan itu kan. Itu Cuma tapi kalau di Padang ini udah perkembangan zaman itu kan nggak terlalu. Cuma ada yang polisi ini yang susahnya. Kenapa? Bea masuknya sekarang 150, 100. Ya kalau dikasih itu polisi mana PSR 50-an. Buat di sini mah. Itu cabar berarti. Ya. Kalau komitmennya masuk itu aja. akpol masuk akpol nak dapat guys Jadi yang viral kemarin itulah ya kan pembuka jalan, membuka takbir selama ini gitu kan. Iya. Jakarta atau Jadi besok itu sebagai cambuk lah sebagai orang tua. Cuma memang kan itu kan di suatu menjadi sisi, rahasia orang saja kan. yang kayak gitu itu wanita di Padang ini, di Sumatera Barat resminya susah tingkat perceraian. Iyalah. Karena Jelas, kenapa? Jelas. Yang cowok ikut cewek. Iya. Bisa bilang. Polisi Jadi nggak kalau bisa mau berantem apa-apa ya pergi silakan. Karena dia tinggal di rumah cewek. Kalau di tempat lain dari Sumatera Barat, itu cewek ini kalau kasar tinggal diusir udah pergi. Dia pulang ke kampungnya udah malu sendiri, status jandanya udah dipegangnya. Makanya saya kalau adik-adik bertanya gitu, penelitiannya cari bapak-bapak yang udah tua kayak bapak sesepuh, dia paham itu adat Minang itu Basari Basara Ketabulah itu aturannya itu ada di bolak-balik gitu, bukan satu sudut pandang. Jadi di suatu sisi kan itu adat Minang ini berbeda dengan Al-Quran, tapi di suatu sisi mengangkat harga diri seorang ibu, seorang wanita gitu. Itu pokoknya intinya tingkat perceraian di Sumatera Barat ini agak rumit karena hal tadi. Kalau di daerah lain gampang karena wanita ini diusir dari tempat laki-laki. Makanya di Sumatera Barat warisan itu jatuhnya ke perempuan. Karena nanti suaminya meninggal, ditinggal suami, cerai, dia ada pegangan kebun, rumah gitu. Cuma kalau saya menerangkan kurang pas karena bapak-bapak yang sesepuh ini udah
sesepuh. Iya, jauh-jauh hari dah Lah paham. itulah. Ya lah. Terima kasih Pak. Ya. Pak. Nah, Pak, ya. Ya, semua. Setelah melakukan wawancara dan observasi, hari ini kami melanjutkan penulisan deskripsi tradisi adat pernikahan di Minangkabau. Nah, teman-teman, Indonesia memiliki 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang semuanya memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku Minangkabau yang sering disebut dengan orang awak. Dalam adat Minangkabau, pernikahan merupakan urusan kaum kerabat atau urusan bersama dari kedua kaum, karena mengandung hikmah, pertemuan dan menghubungkan dua kelompok kaum atau suku menjadi satu. Seperti pepatah adat Minangkabau, kawin dengan nini mama, nikah dengan seperempuan. Sistem adat Minangkabau yang unik itu semakin unik dan khas bila dihubungkan dengan Islam. Menurut filsafat hidup Minangkabau, tidak ada pertentangan antara adat dan agama. Hubungan adat dan agama yang demikian itu dengan indah diungkapkan dalam pepatah, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat memakai, jamin dan indak kabu, palito dan indak padam. Dalam prosesi pernikahan adat Minangkabau mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan, dimulai dengan maminang, menentuan hari, menjaput barapulai, sampai basandiang di pelaminan.